Karena gue yakin perkembangan akan semakin seru karena dia udah mulai menyaingi produk-produk yang ada di belakang gue seperti Ventela, seperti Brodo yang memang udah dari dulu memulai sepatu-sepatu vulcanize. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa? Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai sebuah bangsa tidak akan berdiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Itu kata-kata Soekarno. Ya, gue baca di Top Surban. Ada tulisannya kayak begitu soalnya. Di belakang gue ini adalah Top Surban. Jadi buat lo semua, para pecinta brand lokal bisa langsung mampir ke Top Surban atau lihat di Shopee juga kita ada Top Surban. Ada Instagramnya juga @topsurbn. Jadi lo bisa langsung beli tuh brand-brand lokal yang ada di belakang gue nih seperti Ventela, Brodo, apalagi banyak lah pokoknya ya. Di belakang gue di belah sana juga banyak brand-brand lokal. Nah, salah satu yang gue review adalah sepatu dari Ortus 8, juga brand lokal, tapi konsepnya sama seperti produk-produk yang gue jual di Top Surban, yaitu sepatu vulcanize. Nah, sebenarnya Tops, ini gue lagi-lagi menjadi saksi bagaimana starting point-nya Ortus itu pada saat mengeluarkan produk tuh nggak langsung pas sempurna. Gue inget banget Top Store itu mereview sepatu Ortus pertama kali ya di Indonesia. Dan saat itu gue masih melihat banyak kekurangan, tapi pada saat gue melihat, gue bilang bahwa wah ini pasti bakal jadi brand besar. Ya karena memang orang-orangnya udah jago semua lah ya. Di antaranya gue inget banget ada namanya Ortus Forte Helios kalau nggak salah saat itu. Nah, Forte Helios saat itu gue lihat dan gue pakai memang masih nggak terlalu nyaman. Tapi begitu lihat sekarang Ortus sudah kayak apaan, ugal-ugalan, semua produk-produknya keren. Ya nggak? Sampai ngeluarin SG dan lain-lain. Nah, sekarang ini juga nih yang ingin gue review. Di depan gue ada sepatu vulcanize pertama dari Ortus 8 dan menurut gue ini adalah project prototypingnya si Ortus. Jadi gue yakin dia order nggak mungkin banyak nih, paling sekitar 3.000-4.000 pieces doang nih se-Indonesia. Dan menurut gue itu cocok lah buat jadi produk yang dalam tanda kutip coba-coba. Tapi bukan berarti coba-coba maksudnya produknya jelek, bukan. Tapi maksudnya produk ini masih dalam under development. Karena gini, buat itu gue pernah lihat komen ya di postingan Top Score, ada salah satu followers yang komen, dia bilang kayak gini, ini masih jadi produk pertama, gue beli produk kedua aja ah. Nah, ini salah satu followers yang pintar, dia bilang bahwa karena ini masih project prototyping, maksudnya project pertama, project kedua akan jadi jauh lebih sempurna. Nah, sekarang kita akan nge-review sepatu di depan gue ini namanya EHOS mungkin ya, EHOS. Ya apalah, secara nyebutnya gimana ya. Nah, si EHOS ini tersedia dua warna, ada navy white dan black white. Nah, black gray white. Nah, sepatu ini di kampanyenya si Ortus itu dikampanyekan sebagai sepatu yang cocok buat dipakai untuk casual, salah satunya skateboard gitu ya, sepatu skateboard. Nah, setahu gua memang sepatu skateboard itu cocoknya pakai suede bagian material depan. Dan bener yang terjadi, jadi di bagian depan ini semua materialnya full suede. Itu yang pertama. Di bagian tengah juga full suede, tapi suede-nya tapi suede-nya beda warna. Yang depan itu navy, yang belakang itu agak lebih ke biru-biruan gitu. Nah, jadi jadi kayak ini biru tua, ini biru muda. Lalu di bagian belakang dia punya busa tambahan di bagian heel. Dia ada busa tambahan dan busa ini gue yakin dia pakai untuk menjaga kaki lo jadi kerasa nyaman. Karena apa? Karena bagian kanan kirinya ini tipis, nggak ada busa. Jadi gue pribadi, kalau misal gue menyarankan lo semua untuk pakai kaos kaki yang agak tebal karena lo berpotensi kerasa nggak nyaman di bagian sini-sini nih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sepatu ini kenapa gue bilang masih dalam tanda kutip itu adalah sepatu coba-coba ya. Bukan coba-coba sih, project yang pertama kali diluncurkan. Jadi dia akan mengambil feedback dari sini dan akan mengeluarkan produk terbaik di berikutnya. Itu salah satunya adalah di bagian depannya sini nih. Jadi kalau misalnya lo lihat ada logo Ortusnya itu kayaknya kurang Ctrl T terus digeser dikit gitu sih. Gue anaknya desain banget ya. Jadi agak logo Ortusnya tuh agak mengkeret gitu ya. Nah, lo lihat sendiri nanti dilihat detailnya. Jadi tulisan Ortusnya kayak kurang dinaikin dikit gitu. Jadi tulisannya kan lo kan anaknya Ortus banget ya. Gue tahu tuh logo Ortus tuh begini nih harusnya. Nah, ini agak geser dikit. Nah, ini yang menurut gue ya jadi pelajaran lah. Dan gue yakin Ortus juga tahu dewa-dewa semua orang di belakang Ortus, jadi dia pasti tahu. Cuman karena produk ini sudah dirilis, jadi produk ini harus dijual. Dan pada saat produk ini harus dijual, gue juga harus mereview karena gue juga ingin membantu si Ortus ini untuk berjualan dan juga toko gue untuk berjualan. Nah, bagi gue sebenarnya Tops nggak ada masalah sepatu ini untuk lo miliki segera, karena biasanya kalau sepatu-sepatu yang lo beli itu sudah sesuai dengan gaya lo dan menurut gue memang cocok sama kaki lo, sikat aja.
harganya juga nggak mahal-mahal banget, cuma 399.000. Meskipun kalau lu sejajarkan dengan brand-brand di belakang gua nih, kayak Ventela misalkan, dia vulcanize juga, harga 399 itu udah udah mencapai angka ke situ. Jadi jadi jangan bilang bahwa sepatu vulcanize rata-rata murah, karena Ventela aja udah ada yang 400-an. Nah, meskipun di beberapa sepatu lain masih ada yang 3,5, tapi 399 tuh tergolongnya yang nggak mahal, nggak murah-murah banget lah. Kira-kira gitu, Tops. Nah, tersedia 2 warna. Satu lagi ada warna hitam, grey, sama putih. Nah, outsole-nya, ya tadi gue bilang ya, ini outsole-nya ya normal lah ya, normal. Jadi bener-bener sepatu yang menurut gue memang diincar buat lo semua yang gayanya minimalis. Jadi bukan gaya-gaya sneakers yang warnanya nyentrik-nyentrik, adu kanan, adu kiri, tapi ini bener-bener gayanya minimalis. Nah, yang warna ini juga hitam, grey, sama putih. Bagian depannya suede, bagian belakangnya suede, bagian ininya busa, jadi kaki lo jadi lebih aman. Insole-nya sih normal, nggak ada hexagon atau nggak ada memory foam, insole-nya normal. Dan menurut gua, ya tapi logonya masih sama-sama ya, scratch-nya agak kurang. Jadi nanti gua kasih tahu nih, caranya pencet Ctrl T, terus lo drag dikit-sedikit aja. Soto hebat gue. Jadi kira-kira gitulah. Nah, adapun sepatu ini sebenarnya lo bisa dapatkan segera di Topscore, dan gue menunggu sneakers dari Ortus yang memang didesain lebih casual, bukan lebih sport, bukan lebih sports look. Kayak contoh misalkan lo lihat Python atau Invaders atau Mamba atau itu kan sports looks. Nah, ini benar-benar casual. Nah, gue menunggu nih line up atau barisan terbaru produk-produk dari Ortus untuk yang casual kayak begini, karena gue yakin perkembangan akan semakin seru karena dia udah mulai menyaingi produk-produk yang ada di belakang gue, seperti Ventela, seperti Brodo yang memang udah dari dulu memulai sepatu-sepatu vulcanize, seperti Beast, seperti apa lagi Hayden Heritage, seperti apa lagi yang ada di sini, sepatu Johnson, apalagi Infini, banyak deh pokoknya sepatu di Tops Urban. Dan Fuse Concept, apalagi ya banyak. Ini apa nih, Sage, banyak deh pokoknya deh. Nah, sepatu ini sebenarnya menurut gua adalah sepatu yang paling bisa di-create oleh para kreator sepatu dengan modal yang paling minim, tapi dengan execute atau ide yang cukup, selama campaign-nya bagus bisa di-execute secara baik. Nah, terima kasih Ortus udah mulai masuk ke pasar-pasar kayak begini. Jadi gini, semakin banyak ya. Nih gue kasih tau sama lo. Semakin banyak pemain, nih analoginya pemain sepak bola. Kalau dalam starting 11 atau 11 pemain, banyak pemain-pemain bagus ya. Pemain cadangannya pasti ikutan jago. Nah, kita ngomong masalah misalkan 11 starting 11 itu sekarang udah masuk ke brand-brand terkenal, misalkan Ortus, Specs, apalagi Calci, Mills, atau apa segala macam brand-brand yang bagus. Nah, brand-brand lokal yang lagi starting, yang lagi berkembang seperti yang ada di sini ya, Beast misalkan, atau Infini, itu lama-lama cadangannya akan naik level. Nah, maka dari itu menurut gua, semakin ramainya atau red ocean atau berkumpulnya orang pada suatu tempat dan brand-brand tersebut dan orang-orang tersebut memang berkualitas atau orang tersebut gua analogikan sebagai sebuah brand, pemain cadangannya itu lama-lama akan berusaha keras untuk bisa menggantikan starting 11. Maka dari itu, ketika lo ada perkembangan atau ada kompetisi dari brand-brand lokal yang sedang menggeliat, lo sebagai penonton, ya, lo kan nggak ada di starting 11 dan nggak ada di cadangan, lo sebagai penonton dukung. Ya nggak? Gimana caranya lo bisa buat si pemain cadangan itu maju ke starting 11 adalah dukung mereka supaya terus mengasah mentalnya, terus mengasah inovasinya, terus mengasah skillnya untuk bisa menjadi starting 11. Cakep. Gue emang kalau nge-review udah paling mantep deh. Sering banyak filosofinya, banyak makna gitu. Jadi lu nggak bakal sia-sia nonton gue. Tapi lebih sia-sia lagi kalau gue udah ngomong gini lu nggak beli. Oke, bercanda. Terserah lo mau beli atau enggak, tapi gue udah ngasih tahu ini kira-kira review dari gue. Mudah-mudahan berkenan, dan lo semua yang bisa mendapatkan produk ini di Topscore, nanti linknya ada di deskripsi. Jangan lupa follow Instagramnya Topscore @topscoresport, TikTok @topscoresport, di Shopee, di Bukalapak, di Tokopedia, semua kita ada, di Lazada juga ada, jadi lo langsung bisa transaksi. Admin kita juga 24 jam, langsung aja klik link di deskripsi. Terima kasih, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manpops.